Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sebuah surat pendek dalam Al-Quran mengabadikan sebuah peristiwa dramatis. Tapi, di balik 5 ayat yang ringkas itu, tersembunyi kisah yang mengguncang sejarah Makkah. Abraha, seorang gubernur dari Yaman, memimpin pasukan besar yang disertai gajah perang. Tujuannya, menghancurkan Ka'bah, pusat spiritual dan ziarah bangsa Arab. Namun, yang membuat kisah ini begitu monumental bukan hanya ekspedisinya, melainkan akhir dari pasukan tersebut yang dilukiskan Al-Quran sebagai pasukan yang dihancurkan oleh burung yang melemparkan batu dari neraka. Apakah benar ini semata-mata fenomena gaib? Ataukah terdapat jejak historis dan penjelasan ilmiah yang masuk akal? Mari kita telusuri kisah ini secara runtut berdasarkan kajian sejarah, arkeologi, dan data ilmiah. Ashram adalah seorang jenderal dari kerajaan Aksum di Ethiopia yang akhirnya menjadi penguasa wilayah Yaman pada pertengahan abad ke-6 Masehi. Setelah berhasil menguasai Sana'a, ia membangun kekuatan militer dan politik yang cukup dominan di selatan Jazirah Arab. Sebagai seorang pemeluk Kristen, Abraha memiliki ambisi untuk menjadikan Yaman sebagai pusat ziarah keagamaan, menggantikan dominasi Ka'bah di Makkah. Untuk mewujudkan ambisi itu, ia membangun sebuah gereja megah bernama Al-Qulais di kota Sana. Bangunan ini tidak hanya dirancang sebagai simbol religius, tetapi juga sebagai proyek propaganda kekuasaan. Namun, pembangunan gereja tersebut tidak mendapat sambutan dari masyarakat Arab. Sebaliknya, sejumlah suku justru mengecamnya. Bahkan terdapat riwayat yang menyebut bahwa seseorang dari kalangan Arab mencemari gereja itu sebagai bentuk penolakan terhadap upaya Abraha. Peristiwa inilah yang dijadikan alasan oleh Abraha untuk melancarkan ekspedisi militer menuju Makkah. Sebuah invasi besar yang dirancang dengan persiapan matang. Ia menghimpun pasukan dalam jumlah besar, termasuk unit khusus yang membawa gajah perang, hewan yang saat itu bukan hanya simbol kekuatan, tetapi juga alat psikologis untuk menggertak lawan. Salah satu gajah yang disebut dalam banyak sumber adalah gajah utama bernama Mahmud yang dikawal secara khusus. Jika Anda bayangkan ini hanya sebagai ekspedisi biasa, maka Anda keliru. Ekspedisi ini sangat terstruktur, dengan jalur logistik yang dirancang melintasi wilayah selatan Hijaz, melewati beberapa kota dan perkampungan, termasuk Thaif, yang kala itu justru memberikan dukungan kepada pasukan Abraha. Pasukan Abraha tidak bergerak secara sembarangan. Berdasarkan analisis geografis dan sumber klasik, rute yang diambil oleh ekspedisi ini kemungkinan besar mengikuti jalur dagang utama di Jazirah Arab dari Sana'a ke utara, melewati kota-kota seperti Dhofar, Najran, hingga Thaif. Di beberapa titik, Abraha mendapat perlawanan dari suku-suku lokal yang menganggap Ka'bah sebagai simbol sakral nenek moyang mereka. Namun, berkat superioritas pasukannya, terutama kehadiran gajah-gajah perang yang belum pernah dilihat sebelumnya di wilayah itu, Abraha mampu menundukkan lawan-lawannya satu persatu. Sesampainya di Thaif, suku Saqif justru menyambut Abraha dan mengarahkan pasukannya ke jalur yang menuju Makkah. Hal ini memperkuat dugaan bahwa sebagian elit lokal bersedia bekerja sama demi mengamankan posisi politik mereka. Sementara itu, di Makkah sendiri, penduduk berada dalam kecemasan. Abdul Muthalib,
pemimpin Quraisy dan kakek Nabi Muhammad SAW, memutuskan untuk tidak melakukan perlawanan bersenjata. Ia memerintahkan penduduk Makkah untuk mengungsi ke perbukitan dan menyerahkan urusan perlindungan Ka'bah kepada Tuhan mereka. Ketika Abraha akhirnya tiba di luar Makkah dan hendak memasuki kota, gajah utama yang ia andalkan justru menolak bergerak. Setiap kali diarahkan ke arah Ka'bah, hewan itu duduk atau berbalik, namun ketika diarahkan ke arah lain, ia berdiri kembali. Peristiwa ini dicatat oleh berbagai sejarawan Islam awal sebagai pertanda akan datangnya sesuatu yang luar biasa. Surat Al-Fil menggambarkan kehancuran pasukan ini dengan sangat singkat namun menggetarkan. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu memperlakukan tentara bergajah? Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka sia-sia? Dan Dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong yang melempari mereka dengan batu dari tanah yang terbakar. Lalu Dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Quran Surah Al-Fil ayat 1-5. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara memahami ayat ini secara historis dan ilmiah? Beberapa peneliti dan sejarawan modern mencoba menafsirkan peristiwa ini tanpa mengabaikan kemungkinan intervensi Tuhan, namun tetap dalam kerangka rasional. Salah satu hipotesis yang paling menarik datang dari bidang epidemiologi dan vulkanologi. 1. Hipotesis wabah penyakit. Menurut sejumlah orientalis seperti Montgomery Watt dan Alfred Guillaume, istilah batu dari tanah yang terbakar, hijarah min sijil, mungkin merujuk pada butiran kecil yang membawa virus atau bakteri mematikan. Burung-burung yang disebut dalam ayat itu bisa jadi adalah burung pemakan bangkai, seperti burung nasar atau burung gagak yang muncul pasca wabah untuk memakan jasad korban. Dari sudut pandang medis, kemungkinan besar pasukan Abraha terserang wabah penyakit seperti cacar, antraks, atau bahkan disentri akut yang cepat menular dalam kondisi kamp militer. Deskripsi tubuh yang membusuk dan terbelah seperti daun-daun yang dimakan ulat bisa jadi merupakan gambaran visual dampak dari penyakit tersebut. 2. Hipotesis letusan vulkanik. Penelitian geologi menunjukkan bahwa wilayah barat Jazirah Arab, termasuk Hijaz, merupakan kawasan aktif vulkanik. Salah satu hipotesis lain menyatakan bahwa terjadi letusan gunung berapi kecil atau aktivitas seismik yang menyebabkan jatuhnya batu-batu vulkanik panas, terbawa angin, dan jatuh seperti batu terbakar dari langit. Lava basaltik dan partikel pijar dari letusan semacam ini dapat menyebabkan luka bakar atau kematian instan. Jika peristiwa semacam ini terjadi tepat saat pasukan tiba di luar Makkah, maka kehancuran mereka bisa terjadi secara mendadak dan mengesankan penduduk lokal sebagai bentuk azab ilahi. Surat Al-Fi'il di Quran ini menjadi peninggalan sejarah yang menjelaskan tentang ababil. Tayran ababil di sini tidak akan diartikan sebagai burung ababil yang membawa batu dari neraka. Berikut adalah penjelasan frasa ini berdasarkan arti perkata. Tayran biasa diartikan sebagai berterbangan, berhamburan, melayang, bergerak di udara, sedangkan ababil dapat diartikan kumpulan, kelompok yang datang bertubi-tubi, bertahap, bergerombol, berbondong-bondong. Gabungan dua kata ini menggambarkan benda-benda yang berterbangan dan berhamburan melayang di udara. Kata lain yang perlu dijelaskan adalah sijil, yang dapat berarti tempat telah penuh terisi, seperti ember yang penuh dengan air, atau gulungan kertas yang penuh berisi tulisan. Pada ayat keempat, tempat ini adalah asal mula batu-batu yang berterbangan dan berhamburan. Efek dari batu ini pada makhluk menjadikannya lumat,
seperti daun atau tumbuhan yang dikunyah oleh hewan. Pada alam ada satu kondisi yang memungkinkan sijil, batu, dan toiron ababil terjadi, yaitu pada kejadian meletusnya gunung berapi. Sijil adalah ruang magma chamber yang sudah penuh dan siap meletus. Batu-batu yang terkandung pada ruang magma terdorong keluar, membuat volcanic bombs, yaitu batu-batu berhamburan dan berterbangan secara terus-menerus ke sekitar area gunung. Batu panas ini dapat melumatkan tubuh makhluk hidup dengan mudah. Pada ayat kelima digunakan kata ka'asfim ma'kul. Kata ini sering diterjemahkan menjadi daun yang dimakan ulat. Sepertinya ini kurang tepat dalam menggambarkan frase ini. Sebuah pemahaman ka'asfim ma'kul dari Numan Ali Khan sebagai berikut. Asfim itu daun yang tertiup angin, seperti jerami. Ma'kul itu dimakan oleh hewan, dikunyah terus dilepeh. Jadinya asfim ma'kul seperti lepehan makanan hewan. Di depan frase ka'asfim ma'kul ada kata faja'alna yang berarti membentuk, merubah wujud, bertransformasi. Para kawanan gajah yang kuat dan hebat itu kemudian Allah jadikan bertransformasi seperti sisa makanan hewan yang dikunyah lalu dilepeh. Gambaran ini lebih tepat untuk menggambarkan kondisi manusia dan hewan yang terkena isi dari ruang magma. Hingga penjelasan saat ini kita sudah mendapat gambaran kejadian tanpa narasi tradisi, yaitu adanya gunung berapi di kawasan semenanjung Arabia yang menghancurkan pasukan gajah. Ketiga, kombinasi fenomena alam dan persepsi masyarakat. Bisa jadi yang terjadi adalah kombinasi dari berbagai faktor, stres fisiologis akibat perjalanan panjang, penyakit yang menyebar, dan peristiwa geologi mendadak seperti hujan batu vulkanik atau badai pasir. Yang menarik, deskripsi dalam Al-Quran tidak menyebutkan rincian biologis atau geologis, melainkan menggambarkannya sebagai kehancuran total dengan metafora puitik. Ini memberikan ruang bagi umat Islam untuk memahami ayat ini, baik secara spiritual maupun simbolik. Pertanyaan berikutnya adalah, di mana gunung berapi itu dan kapan kejadiannya? Berikut adalah peta catatan sejarah erupsi gunung berapi yang terjadi di semenanjung Arabia hingga abad 19. Catatan ini tertera pada buku Ambraseis N.N. Melville Seppi, Adams R.D., The Seismicity of Egypt, Arabia and the Red Sea, tahun 1994, halaman 20. Pada peta ini kita bisa melihat ada Darawan, tahun 500 Masehi, lokasinya ada di Yaman, tepatnya utara kota Sanaa. Lokasi ini menunjuk pada Hara of Arhab yang erupsi pada tahun 500 plus minus 100 tahun. Rentang waktu ini memiliki kesesuaian dengan tahun gajah sekira 570. Pada peta modern, lokasi Gunung Arhab digambarkan sebagai berikut. Lokasi lingkaran merah menandakan kuil-kuil yang sering diziarahi oleh penduduk semenanjung Arabia saat itu, termasuk kuil-kuil yang berada di sekitar Gunung Arhab. Pasukan Gajah Abraha saat itu sudah memiliki gereja Al-Qulais. Ia sangat ingin rakyatnya memeluk agama Nasrani dan pindah berziarah dari kuil-kuil dewa tersebut ke Al-Qulais yang ia bangun. Abraha sebagai raja melakukan operasi dengan berniat menghancurkan kuil-kuil tersebut. Namun Allah melarang tindakan pemaksaan dalam beragama. Oleh karena itu, pasukan ini dihancurkan melalui kejadian erupsi Gunung Arhab. Lokasi kejadian berdasarkan narasi tradisi adalah di kota Mekah. Tapi, menurut perkiraan para ahli, kota Mekah sekarang saat itu belum ada. Dan Ka'bah yang diserang oleh Abraha adalah kuil-kuil ziarah di sekitar Gunung Arhab, di mana luasan semburan erupsi dan lavanya mencapai 9 km dari puncak gunung. Hal menarik lainnya adalah ada sebuah wilayah bernama Al-Quraisy yang tidak jauh dari kaki Gunung Arhab.
Saat ini memang belum ada penelitian mencari jejak pasukan gajah di sekitar Gunung Arhab. Jadi, batu kerikil yang Anda cari saat ini belum bisa ditemukan karena sudah terkubur 1400 tahun di area tersebut tanpa ada yang berusaha menggalinya. Kekalahan pasukan Abraha bukan hanya kegagalan militer. Peristiwa ini mengokohkan status Ka'bah sebagai pusat spiritual yang tidak bisa diganggu oleh kekuatan luar. Tahun terjadinya peristiwa ini kemudian dikenal dalam sejarah Arab sebagai Am al-Fil, tahun gajah. Tahun ini pula, menurut mayoritas sejarawan Muslim, merupakan tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW. Secara psikologis, peristiwa ini memperkuat kepercayaan masyarakat Quraisy bahwa Ka'bah dilindungi oleh Tuhan. Ini menjadi fondasi penting bagi Nabi Muhammad dalam mengemban risalah Islam di kemudian hari. Lebih dari itu, surat Al-Fil menjadi salah satu contoh bagaimana Al-Quran mencatat peristiwa sejarah dalam bentuk simbolik dan padat, namun tetap membuka ruang untuk penafsiran multidisipliner dari ilmu sejarah, kedokteran, hingga geologi. Abraha datang dengan kekuatan penuh, dengan gajah-gajah perang, ambisi imperium, dan dukungan politik. Tapi ia kalah oleh kekuatan yang tak bisa dilihat secara kasat mata, entah itu wabah, bencana alam, atau bahkan intervensi langsung dari Tuhan. Bagi kita, kisah ini bukan sekadar legenda atau dongeng keagamaan. Ini adalah pintu untuk memahami bagaimana agama, sejarah, dan ilmu pengetahuan bisa berjalan berdampingan. Surat Al-Fil mengingatkan kita bahwa tak ada kekuatan sebesar apapun yang bisa mengalahkan kehendak yang lebih tinggi. Dan peristiwa itu tercatat abadi, bukan hanya di dalam Al-Quran, tapi juga dalam memori kolektif umat manusia. Jangan lupa subscribe untuk konten sejarah yang berdasar bukti, bukan asumsi. Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetap kritis dalam membaca masa lalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.